Bagas di bonsai kita. Kali ini saya punya bahan bonsai beringin kimeng. Nah, ini rencananya mau saya stek batang ya. Jadi stek batang itu ini bonggol bekas potongan dari pohon kimeng. Ini langsung kita tanam di sini tanpa tanpa proses yang memiliki akar. Nah, untuk pohon kimeng ini sendiri ini cukup mudah dibudidaya. Ini hasil dari pruning. Kalau kita punya pohon kimeng yang besar, ini kita potong-potong aja, kita tancap di media tanam, dia bisa tumbuh. Asal media tanam yang kita gunakan itu tidak mengandung pupuk. Nah, ini sebelum kita tanam saya pruning terlebih dahulu, saya potong dulu ranting-ranting, cabang-cabang yang tumbuh untuk mempercepat proses tumbuhnya bakalan daun yang baru. Sebetulnya kalau kimeng ini gak kita pruning juga nggak apa-apa, karena nanti dia bakal mati sendiri. Setelah dia mati, nah maka dia bakal tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, cuman ini saya potong untuk mempercepat proses penumbuhannya. Nah, baik, ini sudah saya potong. Saya sisakan beberapa daun untuk melihat atau mengontrol apakah pohon ini hidup atau mati. Nah, pengalaman saya sih tentang kimeng ini, mau sebesar apapun batang yang kita tanam dengan cara stek batang ini, dia tumbuh asal media yang kita pakai itu tidak mengandung pupuk. Nah, selain itu ini kita ada bawang merah ya. Bawang merah ini sebagai perangsang akar alami. Nah, jadi sebelum saya tanam ini bakal saya olesi dulu dengan dengan bawang putih agar dia lebih cepat tumbuh. Nah, untuk kimeng ini sendiri, untuk teman-teman di rumah yang punya bahan kimeng yang kecil, dia ingin cepat-cepat besar, caranya adalah dengan menyambung atau menempel bahan-bahan kimeng kecil-kecil seperti ini jadi satu, diikat lalu ditanam. Itu bisa juga tumbuh dan nggak perlu waktu lama dia untuk menyatu. Nah, ini juga akan kita gabung menjadi satu. Harapannya ke depan dia bakal tumbuh dan bakal menempel.
akan seperti ini. Nah, ini akan kita tanam bersamaan. Fungsinya apa? Ya tentu harapannya ketika nanti di bawah ini nggak ada cabang-cabang tumbuh, kita sudah ada ganti melalui cabang-cabang atau stekan-stekan yang kita lakukan ini. Gitu. Nah, sebelum menanam, nah ini ada CD, bekas CD ya. Bekas CD ini bakal kita jadikan tak-takan karena kimeng ini cukup mudah tumbuh. Jadi sambil kita stek, dia langsung kita program akar. Untuk media, ini saya menggunakan tanah humus dicampur dengan pasir ya teman-teman, tanpa campuran pupuk kandang atau pupuk kompos. Kita hanya menggunakan tanah-tanah yang yang sudah lama tidak terpakai, kita gunakan lagi sebagai media tanam. Malah pengalaman saya pernah menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kotoran kambing ataupun NPK, itu malah jadi busuk, dia nggak tumbuh. Tapi kalau menggunakan pasir full, dia lebih cepat proses tumbuhnya. Dan untuk kimeng ini, ketika baru selesai di di stek batang seperti ini, ditaruh di tempat yang teduh dan diusahakan tidak terkena matahari langsung serta tidak terkena air hujan, karena air hujan itu lebih asam daripada air sumur ataupun air ledeng yang kita gunakan untuk siram pohon. Karena ketika dia terlalu asam, dia lebih cepat membusuk dan lebih mudah untuk mematikan tunas-tunas ataupun daun-daun yang sudah ada ini teman-teman. Nah, jadi lebih baik disimpan tempat yang teduh, tapi jangan tempat tertutup, dia harus terkena udara terbuka. Kalau saya taruh di teras rumah yang tidak terkena matahari langsung. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, kami mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe video ini, karena biar teman-teman semua bisa dapat lonceng notifikasi ketika saya membuat update tentang pohon-pohon bonsai khususnya. Dan apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dipertanyakan, maka silahkan tanyakan di kolom komentar. Pasti segera akan kita buat video pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil stek batang yang telah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan pohon ini tumbuh subur seperti yang kita harapkan, bisa jadi bakalan bonsai yang baik. Ke depan saya akan buat videonya lagi ketika pohon ini sudah ada pertumbuhan yang sangat baik. Dan untuk teman-teman semua, ikuti terus channel bonsai kita, karena pada channel ini kita akan memulai
sama-sama belajar untuk menjadi pengkopi bonsai. Ya tentu bukan hanya tips tanam menanam nanti bakal kita share, tapi harapannya ke depan kita dapat terus berbagi ilmu, berbagi informasi tentang wiring, tentang pengepresan pohon dan pengemburunan pohon. Karena pada channel ini tentu saya pun masih belajar banyak tentang bonsai yang belum saya ketahui. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Untuk channel ini dapat terus berkembang dan aktif, kami meminta bantuan pada teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel bonsai kita. Sampai ketemu di video berikutnya.